Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 9, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan dari sifat 1 sampai 3. Hari ini Ibu akan jelaskan sifat dari 4 sampai 8 ya. Oke, untuk sifat yang keempat di situ ada A pangkat M per A pangkat N atau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi yang harus kalian ketahui bahwa dalam matematika per itu sama dengan pembagian ya. Jadi kalau ada A pangkat M per A pangkat N itu artinya sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, jika ada bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama ya, di situ kan bilangan pokoknya sama-sama A. Nah, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangi ya, pangkatnya dikurangi. Kalau kemarin sifat yang ketiga itu kan perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, untuk sifat yang keempat, pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurang, gitu ya. Itu untuk sifat nomor 4. Contohnya ada di situ. Yang pertama ada P pangkat 7 dibagi dengan P pangkat 5 ya, itu bilangan pokoknya sama-sama P sehingga pangkatnya bisa kita kurangi. Jadi hasilnya adalah P pangkat 2. Contoh yang kedua ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, sehingga pangkatnya kita kurangin jadi 3 pangkat 2 ya, karena itu bilangan berpangkat dengan bilangan bulat ya, berarti bisa kita hasilkan. Jadi 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 hasilnya adalah 9 gitu ya. Itu untuk sifat nomor 4. Kemudian kita lanjutkan ke sifat nomor 5. Sifat nomor 5 yaitu ada A, B atau kita baca dengan A kali B ya di dalam kurung kemudian dipangkatkan dengan N. Ya, jadi A kali B-nya ada di dalam kurung ya, kemudian dipangkatkan dengan N. Maka hasilnya jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi kalau misalnya ada perkalian bilangan di dalam kurung kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya itu milik semua bilangan yang ada di dalam kurung ya. Jadi pangkat N-nya milik si A, pangkat N-nya juga milik si B karena A, B-nya ada di dalam kurung. Ya, jadi kedua-duanya dipangkatkan dengan N gitu ya. Contohnya misalnya ada 2A di dalam kurung dipangkatkan 3. Nah, jadi yang dipangkatkan 3 ya semuanya. 2-nya dipangkatkan 3, A-nya juga dipangkatkan 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, A pangkat 3 tetap A pangkat 3 ya, karena itu variabel. Oke, jadi 2A dalam kurung pangkat 3 hasilnya adalah 8A pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua ada 3AB dalam kurung pangkat 2. Nah, karena itu di dalam kurung berarti pangkat 2-nya punya semua yang di dalam kurung. Ya, ingat ya, yang di dalam kurung semuanya berpangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Jadi jawabannya 9A pangkat 2 B pangkat 2. Itu sifat nomor 5 ya. Jadi jika ada suatu bilangan yang di dalam kurung dipangkatkan, maka pangkatnya adalah semuanya yang di dalam kurung itu dipangkatkan gitu ya. Oke, kemudian yang keenam ada A pangkat M di dalam kurung kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Ya, jadi itu ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi ya. Jadi ada A pangkat M terus dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau misalnya ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ingat ya, pangkatnya dikalikan. Oke, jadi sehingga menjadi A pangkat M kali N. Contohnya seperti itu. Yang pertama ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Jadi karena itu ada pangkat 2 terus dipangkatkan lagi dengan 3, maka pangkatnya dikalikan jadi 3 pangkat 6. Kemudian ada P pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 3, berarti P pangkat min 6 gitu ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan.
Oke, itu untuk sifat yang ke-6. Oke, kita lanjut sifat yang ke-7. Nah, sifat yang ke-7 di situ ada A pangkat min M. Nah, itu adalah suatu bilangan berpangkat negatif. Jadi pangkatnya negatif. Ya, kalian harus tahu bahwa jika ada suatu bilangan pangkatnya negatif, maka tidak bisa dihasilkan kalau pangkatnya belum positif. Makanya kalau misalnya kalian ketemu suatu bilangan berpangkat, pangkatnya negatif, maka harus dirubah ke positif dulu. Dengan cara kita tambahkan 1 per aja atau kebalikan dari bilangan berpangkat itu. Ya, jadi jika ada A pangkat min M, maka supaya jadi positif kita tinggal tambahin dengan 1 per ya. 1 per A pangkat M. Jadi kalau udah ada 1 pernya berarti otomatis pangkatnya berubah menjadi positif gitu ya. Jadi ada A pangkat min M maka sama dengan 1 per A pangkat M. Atau sebaliknya, jika ada 1 per A pangkat min M, maka supaya pangkatnya positif, 1 pernya tinggal dihilangkan. Jadi A pangkat M gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya awalnya nggak ada 1 pernya, supaya positif, tambahin 1 per. Kemudian kebalikannya, kalau ada 1 pernya, supaya jadi positif, tinggal dihilangkan 1 pernya. Jadi A pangkat M gitu. Ya, contohnya di situ ada 2 pangkat min 3. Nah, kita nggak bisa hitung kalau misalnya pangkatnya belum menjadi positif. Nah, sehingga supaya jadi positif, maka kita tambahkan dengan 1 per. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 1 per 8. Jadi harus kalian ingat bahwa 2 pangkat min 3 itu hasilnya bukan min 8. Ya, suka terjebaknya seperti itu. Jadi kalau pangkatnya negatif, nanti hasilnya negatif. Padahal bukan seperti itu ya. Jadi pangkatnya harus dirubah ke positif. Jadi nggak ada pangkat negatif. Kalau pangkat negatif nggak bisa dihitung. Diingat-ingat ya. Jadi 2 pangkat min 3 itu bisa dihasilkan pangkatnya harus jadi positif dulu. Dengan cara menambahkan 1 per. Oke, kemudian contoh yang kedua, di situ ada 1 per 3 pangkat min 2. Nah, itu pangkatnya negatif. Jadi harus kita rubah ke positif dulu. Karena di situ ada 1 pernya, berarti tinggal kita hilangkan aja 1 pernya supaya pangkatnya jadi positif. Jadi 1 per 3 pangkat min 2 hasilnya adalah 3 pangkat 2. Ya, sama dengan 9 gitu ya. Jadi bukan 1 per min 9, bukan. Ya, jadi ingat kalau ada pangkat negatif maka harus dirubah ke positif dulu supaya bisa dihasilkan bilangan berpangkatnya. Oke, untuk yang ke-8, itu hampir sama dengan sifat yang ke-7. Ya, bilangan berpangkat negatif tapi ini pecahan. Nah, ya. Jadi ada A pangkat min M per B pangkat min N. Jadi supaya pangkatnya menjadi positif, tinggal kita tuker aja ya. Yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah, maka otomatis pangkatnya akan menjadi positif. Gitu ya. Tinggal diputer aja, tinggal dirubah. Oke, contohnya yang pertama di situ ada X pangkat 2 per Y pangkat min 3. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa yang berpangkat negatif adalah Y-nya. Nah, karena X-nya sudah positif ya sudah, berarti nggak usah dirubah. Karena Y-nya posisinya ada di penyebut, berarti kita rubah jadi pembilang supaya menjadi pangkat positif. Nah, jadi hasilnya adalah X pangkat 2, Y pangkat 3. Oke, yang contoh yang kedua ada 2 pangkat min 3 per 3 pangkat min 2. Nah, itu dua-duanya berpangkat negatif. Karena dua-duanya berpangkat negatif, maka tinggal kita tuker aja. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Nah, karena itu suatu bilangan berarti bisa kita hasilkan jadi 9 per 8. Nah, 9 per 8 tadi Bu Swa bilang bahwa per itu artinya bagi. 9 dibagi 8 berarti hasilnya 1, sisanya 1 per 8. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga contohnya ada A pangkat min 3 per B pangkat 2. Nah, di situ yang berpangkat negatif adalah A-nya atau pembilangnya. Makanya supaya dia jadi positif, maka posisinya kita letakkan di penyebut. Nah, sehingga jadi 1 per A pangkat 3, B pangkat 2. Nah, B-nya tetap karena sudah positif. Gitu ya. Itu untuk penjelasan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat sudah selesai ya. Sudah Ibu jelaskan semuanya. Oke,
Oke, jangan lupa dikerjakan tugas dari Ibu. Oke, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.